Sesi edukasi PHBS merupakan sesi pendampingan kesehatan untuk membantu masyarakat menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Melalui sesi edukasi perilaku hidup bersih dan sehat menjadi pintu masuk penting dalam mencegah stunting dan membangun generasi sehat. Dalam sesi ini, masyarakat diberikan pemahaman lebih tepat yang selama ini keliru tentang stunting. Stunting bukan sekedar anak bertumbuh lebih pendek dibanding usia, tetapi akibat kekurangan gizi dalam waktu lama, pola makan yang kurang tepat, porsi yang tidak cukup, dan frekuensi makan yang jarang membuat kebutuhan gizi anak tidak terpenuhi, sehingga pertumbuhan dan perkembangannya terhambat. Kondisi stunting juga bisa terjadi diakibatkan dari lingkungan dan perilaku hidup yang tidak sehat. Meski makanan bergizi sudah diberikan, anak tetap berisiko mengalami stunting jika kebersihan dan sanitasi tidak dijaga. Edukasi perilaku hidup bersih dan sehat dilaksanakan melalui 4 tahapan utama, yaitu pelibatan kader lokal, integrasi dengan program PMT, 2 lapisan sasaran, dan terakhir monitoring berbasis teknologi dan evaluasi pengetahuan. Pertama, pada pelatihan kader dasar, bertujuan membekali kader dengan pengetahuan dan keterampilan praktis seputar perilaku hidup bersih dan sehat. Pelatihan melibatkan kader perempuan dari Dashat menjadi ujung tombak agar lebih dekat dengan keluarga sasaran. Materi pelatihan bagi kader Dashat diberikan oleh tenaga kesehatan lingkungan, meliputi praktik cuci tangan pakai sabun, menjaga kebersihan rumah, pengelolaan sampah rumah tangga, serta cara memberikan edukasi yang efektif kepada keluarga sasaran. Kedua, penyiapan para kader untuk melakukan edukasi langsung kepada keluarga sasaran pada saat pelaksanaan pemberian makanan tambahan atau PMT, sehingga pendampingan berjalan rutin dan membuka kesempatan diskusi langsung terkait kondisi yang dialami keluarga sasaran. Edukasi saat pemberian PMT dilakukan dalam kelompok kecil kepada beberapa keluarga sasaran serta bisa berupa pendampingan individual. Ketiga, untuk memperluas jangkauan penerima edukasi agar berperilaku hidup bersih dan sehat, masyarakat desa di luar penerima PMT turut dilibatkan. Edukasi dilakukan melalui pertemuan di desa, setidaknya sebanyak 1 kali per desa. Keempat, melakukan pemantauan rutin untuk keluarga penerima PMT. Pengukuran keberhasilan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat dilihat melalui aplikasi SiKebas yang tercatat melalui observasi oleh kader Dashat. Sedangkan evaluasi bagi non-penerima PMT, tingkat keberhasilan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat diukur dari peningkatan pengetahuan dan pemahaman melalui hasil pre-tes dan post-tes peserta. Tahapan edukasi dan pelibatan berbagai pihak dilakukan agar pendampingan perilaku hidup bersih dan sehat berjalan sistematis, terarah, dan berkelanjutan. Setidaknya ada 10 indikator perilaku hidup bersih dan sehat yang bisa diterapkan di rumah tangga untuk mencegah resiko kondisi stunting pada anak. Pertama, pendampingan selama masa kehamilan hingga persalinan dengan tenaga kesehatan, meliputi persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk memastikan ibu dan bayi mendapatkan pelayanan yang aman serta mengurangi resiko komplikasi seperti pendarahan, infeksi, atau kesulitan persalinan. Kedua, pemberian ASI eksklusif guna memastikan bayi mendapatkan energi, protein, vitamin, dan mineral yang cukup untuk mendukung pertumbuhan optimal. Ketiga, pemantauan pertumbuhan anak setiap bulan di layanan kesehatan setempat seperti posyandu agar memungkinkan deteksi dini masalah gizi dan kesehatan. Keempat, memastikan adanya akses dan penggunaan air bersih di rumah. Hal ini sangat penting untuk mencegah penyakit infeksi, terutama diare yang dapat mengganggu penyerapan nutrisi pada anak. Kelima, menumbuhkan kebiasaan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan, setelah dari jamban, atau setelah memegang benda kotor agar mencegah penyakit dan infeksi bakteri. Keenam, memastikan aktivitas BAK dan BAB dilakukan di jamban agar mencegah pencemaran lingkungan dan penyebaran penyakit seperti diare, cacingan, dan infeksi lainnya. Ketujuh,
menjaga rumah dan lingkungan bebas dari sarang nyamuk, terutama jentik nyamuk agar mencegah penyakit seperti demam berdarah, malaria, dan infeksi lainnya. Kedelapan, memastikan konsumsi buah dan sayur setiap hari menjadi salah satu strategi penting agar anak tumbuh sehat dengan berat dan tinggi badan sesuai usia. Kesembilan, memastikan bahwa anggota keluarga melakukan olahraga. Dengan metabolisme yang baik, nutrisi dari makanan lebih optimal terserap, mendukung pertumbuhan tulang, otot, dan berat badan anak sesuai usia. Kesepuluh, memastikan rumah bebas asap rokok agar anak memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, berat badan dan tinggi badan sesuai usia. Kunjungan rutin keluarga ke layanan kesehatan di desa seperti posyandu bisa menjadi sarana pembelajaran perilaku hidup bersih dan sehat. Disinilah keluarga bisa mendapatkan edukasi tambahan tentang gizi seimbang, kesehatan ibu hamil dan menyusui, imunisasi, pola asuh anak, serta pentingnya kebersihan lingkungan. Pentingnya keterlibatan aktif layanan kesehatan di desa untuk memastikan keluarga memahami dan menerapkan 10 indikator perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Mampu memberikan intervensi sejak dini, mengingatkan keluarga secara berkelanjutan, dan membangun kesadaran bahwa langkah sederhana dapat berdampak besar bagi tumbuh kembang anak. Pola hidup bersih dan sehat dimulai dari rumah. Perilaku hidup bersih dan sehat bukan sekedar kebiasaan, tapi investasi nyata untuk masa depan. Dengan perilaku hidup bersih dan sehat, kita membangun generasi yang sehat, cerdas, dan tangguh.